Apa nggak bisa lebih cepat lagi? Oke, kalau begitu kita bikin 3 kali 24 jam. Bos, sama aja itu 3 hari juga, ya kan ya? Sama ya? Iya. Udahlah, terserah. Pokoknya sesegera mungkin. Baik, Bu. Sebagai tanda jadi, tolong dibayarkan dulu utang kami kepada Dita ini, Bu. Supaya pekerjaan kami lancar, kami tidak memikirkan beban yang lain. Begitu. Iya, Bu, bener. Nggak enak kan kalau kita kerja dikejar-kejar orang utang. Iya nggak, Bos? Iya, betul. Iya kan? Yaudah, saya bayar. Mau dapat sini? Lilin kelenteng. Pak, Pak klien. Pak klien. Mana sih katanya di sini kok nggak ada, capek-capek ke sini juga. Dita. Oke, kita cari dan kumpulin itu data-data mengenai meninggalnya kapan dan dikubur di mana, karena apa meninggalnya, ya, Pak Burhan ya? Ya. Tanggal 25 September tahun kemarin meninggalnya, Bos. Terus? Meninggalnya nggak bernapas, dikuburinnya di makam. Kayak salah lembaran saya nih. Ah, ini dia nih. Meninggalnya di meja makan. Kesedak kepiting. Ini aneh. Aneh gimana sih, Bos? Orang kesedak kepiting, ya bisa mati. Bukan bisa mati karena kesedak kepiting atau enggak. Tapi menurut rekam mediknya, Pak Burhan ini nggak suka seafood. Masa iya sih? Silva, kamu... Saya juga nggak suka seafood, Bos. Saya nggak nanya kamu suka makan apa. Tapi saya mau kamu lihat di komputer, cari tahu siapa dokter Pak Burhan. Saya mau tanya sama dia. Siap. Ayo, Butia, Pak Ido, Butia. Iya, Butia itu istri saya. Iya, kantin, Pak. Apa. Stop. Ngomongnya yang tenang dong, ya. Napasnya juga diatur, sayang. Iya lah, gua atur, mau. Udah deh, Pak, mendingan ikut ke kantin yuk. Ayo ke kantin, Pak. Mana nih gue? Diculik. Gue tadi kan diculik. Kunci lagi. Wah, tuh dia tuh yang nyulik gue. Wah, kayak lagi teleponan tuh, serius banget. Gue bisa kabur nih. Bisa nih. Tapi kalau gue kabur, tadi nyariin gue lagi. Kasian lah. Masuk lagi dah. Begini Pak Indro, saya menemukan tasnya Ibu Tia itu persis jatuh di samping si Betty. Nih, di situ tuh, di situ. Di sini. Iya. Bos, sebaiknya tanya aja sama Betty. Pasti dia tahu. Betty, nyonya di mana nyonya? Jawab dong. Kan situ tadi yang terakhir sama nyonya. Betty, Mungkin Betty masih trauma kali, Bos. Waduh, kok jawabannya begitu? Silva yang ngomong. Oh, situ. Suaranya hampir ya, mirip. Maaf. Kuping tetelan. Udah begini aja ya. Begini. Kalian semuanya cari apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Ya, Silva sama Dita. Terus ini kamu, Rojali. Siapa namanya? Idan, iya. Idan.
kamu coba cari sidik jari yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Siap, Bos. Oke. Halo, Bu Lita. Halo Pak Indro, Iya ya Bu, bagaimana? saya dapat SMS dari nomor tak dikenal. Oh, kalau belum kenal, kenalan aja Bu. Oh, usah repot-repot, masa begitu aja telepon detektif. Saya serius Pak Indro, saya nggak bercanda. Saya curiga dia klien misterius itu. Waduh, coba bisa tolong dibacain bunyi SMS-nya Bu. Sebentar. Ini bunyinya. Saya tahu semuanya. Tahu apa dia Bu? Mungkin dia tahu sekarang Pak Indro kerja sama saya, bukan sama dia lagi. Waduh, nggak bisa kiri kanan. Oke kalau begitu Bu ya. Nanti akan segera saya tindak lanjuti. Saya akan segera kabari Ibu. Oke, ya Bu? Oke Pak Indro, saya tunggu kabarnya. Oke, ya. Wah, Bos. Saya mendapatkan petunjuk, Bos. Nih, tuh. Baca, Bos. Baca. Ibu Tia diculik. Tuh, Kak. Tuh, bener nggak tuh petunjuknya? Begini nih. Emang sidik jari kayak gitu? Ini sidik jari yang hebat. Langsung pada petunjuk. Biasanya mesti kelihatan dulu, baru dicari orangnya. Baru ada petunjuk. Ini nggak langsung. Hebat. Modern, Bos. Waduh, SMS nih. Situasi berubah. Saya tahu sekarang Anda dibayar oleh Lita. Berikan cincin itu atau istri Anda tidak selamat. Wah, Bos. Ini kayaknya, Bos, dari klien misterius itu, Bos. Pak Indro, jangan-jangan itu penculiknya Bu Tia, ya nggak sih? Iya. Aduh. Bos, saya juga dapat SMS ancaman. Wah, baca penculik juga tuh. Penculik. Baca. Apa isinya, Bos? Tunggakan listrik Anda jatuh tempo. Apabila sampai dengan besok tidak dibayar, maka listrik Anda akan diputus. Pak Burhan? Hah? Rambutnya gondrong? Gak mungkin, saya yakin sekali. Mas Burhan suami saya sudah meninggal. Ini kan Ibu baru yakin sekali, Bu. Coba kalau Ibu 2 kali. Bisa-bisa nggak yakin, Bu. Begini ya Pak. Malu-malu ini. Situ. Main dudukin aja. Ibu, Saya ikuti semua proses. Dari otopsi sampai pemakamannya. Nah, Bu, waktu lagi penguburan, Ibu ikut masuk juga nggak ke dalam peti? Ya enggak lah. Ngapain juga saya ikut-ikutan masuk ke dalam peti? nah, di sini ketika saat penguburan terjadi dan ketika seluruh pengantar sudah pada pulang, mungkin saja Pak Burhan keluar dari liang kubur ke permukaan lalu menghilang di kegelapan malam. Nggak masuk akal itu. Satu-satunya jalan untuk memancing klien misterius kita supaya bisa keluar adalah dengan cincin itu, Bu. Oleh karena itu, saya ingin meminjam cincin Ibu itu untuk bisa saya tukarkan dengan istri saya, Bu. Enak aja. Nggak bisa. Saya nggak bisa melepas cincin ini. Karena saya yakin ada sesuatu yang besar di balik cincin ini. Ibu,